Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Desilawati, NIM 2120201048. Saya mahasiswa dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus hidrologi. Pengertian hidrologi. Siklus hidrologi bisa disebut sebagai siklus air karena kata hidrologi sendiri memiliki makna yang sama dengan air. Siklus air sendiri merupakan suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer ke bumi. Lalu air tersebut akan kembali lagi ke atmosfer dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus biogeokimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Hal lain yang dipelajari dalam ilmu hidrologi adalah menyangkut pergerakan air atau dengan kata lain disebut juga dengan siklus air. Selain itu, hidrologi juga mempelajari kualitas air seperti baik tidaknya air tersebut untuk dikonsumsi. Tak sampai di situ, hidrologi juga mempelajari distribusi air di bumi. Ilmu hidrologi sendiri terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu 1. Potamologi. Merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari aliran air khususnya aliran-aliran yang terjadi di permukaan. 2. Limnologi. Merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari berbagai permukaan air yang tenang seperti pada danau. 3. Kriologi. Merupakan ilmu yang mempelajari tentang air padat seperti pada es dan salju. 4. Geohidrologi. Merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air yang berada di dalam tanah. 5. Hidrometeorologi. Merupakan ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air berwujud gas yang letaknya di udara. Selanjutnya, proses siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan seluruh air. Evaporasi merupakan tahap pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya. Air yang ada di seluruh badan air kemudian menguap karena panasnya sinar matahari dan penguapannya disebut juga sebagai tahap evaporasi. Penguapan atau evaporasi lebih jelasnya adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi sendiri kemudian akan menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Sinar matahari sebagai pendukung utama dalam tahap evaporasi, sehingga semakin terik sinar yang dipancarkan, maka semakin besar pula molekul air yang terangkat ke udara. Kedua, transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi merupakan proses penguapan meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Ia sendiri memiliki bentuk penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan, tumbuhan, serta prosesnya sama dengan tahap evaporasi. Molekul cair pada hewan dan tumbuhan kemudian akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Setelah molekul cair menguap, kemudian akan naik ke atmosfer seperti pada tahap evaporasi. Transpirasi kemudian terjadi pada jaringan yang ada di hewan dan tumbuhan. Meski dari tahap ini air yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Pada proses transpirasi sendiri, molekul cair yang menguap kemudian tak sebanyak saat proses evaporasi. Selanjutnya, 3. Evotranspirasi. Evotranspirasi sebagai suatu proses penggabungan tahap transpirasi serta tahap evaporasi sehingga pada tahap ini air yang menguap kemudian akan lebih banyak lagi. Evotranspirasi juga suatu tahap penguapan di mana molekul cair yang menguap adalah seluruh jaringan pada makhluk hidup dan air. Tahap evotranspirasi sendiri sebagai tahap yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkut atau siklus hidrologi. Empat, sublimasi. Selain ketiga proses di atas, terdapat pula proses penguapan lainnya, yaitu sublimasi. Sublimasi sendiri memiliki makna yang sama, diantaranya perubahan molekul cair menjadi molekul gas ke arah atas atau atmosfer. Namun penguapan yang terjadi ialah perubahan es yang ada di gunung dan kutub utara sehingga tidak melewati proses cair.
hasil air kemudian tak sebanyak hasil dari tahap evaporasi dan yang lainnya. Meski tahap sublimasi kemudian tetap berpengaruh terhadap jalannya siklus hidrologi, sehingga tak dapat dilewatkan. Hal yang membedakan tahap evaporasi dan tahap sublimasi, tahap ini memerlukan waktu yang lebih lambat. Lima, kondensasi. Setelah melalui 4 tahap sebelumnya, tahap berikut adalah tahap kondensasi di mana pada tahap ini air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es kemudian berubah menjadi awan hingga semakin banyak jumlah partikel esnya, awan kemudian semakin berwarna hitam. Kondensasi atau pengembunan merupakan proses perubahan yang terjadi menjadi wujud yang lebih padat. Contohnya pada gas yang berubah menjadi cairan. Secara etimologi sendiri, kondensasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin condensar yang maknanya adalah tertutup. Penguapan sendiri sebagai salah satu contoh dari perubahan fisika, yaitu perubahan zat yang sementara sifatnya. 6. Adveksi. Adveksi merupakan suatu tahap yang tidak terjadi siklus hidrologi pendek di dalamnya dan hanya berada pada siklus hidrologi panjang. Pada tahap ini yang terjadi adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya atau disebut juga sebagai awan di langit yang menyebar. Perpindahan awan sendiri terjadi karena angin yang kemudian akan berpindah dari lautan ke daratan, begitupun sebaliknya. Adveksi sebagai suatu penyebaran panas dengan arah horizontal ataupun mendatar. Gerakan ini kemudian membuat udara di sekitarnya menjadi panas. Contoh adveksi ini diantaranya saat terjadi perbedaan kemampuan penyerapan serta pelepasan panas di darat dan lautan. Perbedaan pelepasan dan penyerapan panas tersebut kemudian menghasilkan angin laut dan angin darat. 7. Presipitasi. Proses yang ketujuh merupakan presipitasi sebagai tahap mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Pada tahap ini akan terjadi salah satu gejala alam yang dinamakan dengan hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemudian akan terjadilah hujan es hingga hujan salju. 8. Runoff. Tahap runoff memiliki nama lain limpasan di mana pada tahap ini air hujan kemudian akan bergerak. Pergerakan yang terjadi dari permukaan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah dengan sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud diantaranya sungai, got, laut, danau, hingga samudra. 9. Infiltrasi. Infiltrasi menjadi tahap terakhir dalam siklus hidrologi. Tahap ini merupakan tahap di mana air hujan kemudian berubah menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi sendiri tak seluruhnya mengalir seperti pada tahap limpasan. Namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses perebasan air hujan ke pori-pori tanah inilah yang kemudian disebut sebagai infiltrasi untuk kemudian kembali ke laut secara keseluruhan. Jenis-jenis siklus hidrologi. Siklus hidrologi sendiri terbagi menjadi 3 macam siklus, diantaranya 1. Siklus hidrologi pendek. Secara singkat, siklus hidrologi pendek terjadi dalam bentuk evaporasi atau penguapan air laut karena paparan sinar matahari yang menyinari lautan. Selanjutnya, air laut akan berubah menjadi molekul uap yang kemudian akan terjadi pembentukan partikel es di awan atau kondensasi. Tahap terakhir dari siklus hidrologi pendek adalah turunnya awan menjadi hujan pada bagian atas permukaan laut.
Kedua, siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang pada tahapan yang pertama diantaranya adalah pada tahap evaporasi atau penguapan dari berbagai air yang ada di badan air, kemudian berubah menjadi molekul gas atau uap dan akan terangkat ke atmosfer bagian atas karena adanya pengaruh dari sinar matahari. Kemudian uap tersebut akan bergerak ke daratan karena adanya pengaruh dari proses adveksi. Setelah sampai pada atmosfer daratan, uap air ini kemudian akan berubah menjadi awan, hingga tahap selanjutnya menjadi hujan yang akan turun ke bumi. Tahap selanjutnya adalah air hujan yang telah turun atau sampai ke daratan akan mengalami tahap limpasan atau run-off. 3. Siklus hidrologi panjang. Jenis siklus hidrologi yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang, biasanya terjadi di daerah pegunungan. Meski tak hanya di daerah ini saja, siklus hidrologi panjang juga terjadi di berbagai daerah dengan iklim subtropis. Tahap pertama dari siklus ini adalah air laut yang mengalami evaporasi, lalu penguapan untuk kemudian berubah lagi menjadi molekul gas dan uap. Perubahan yang terjadi ini diakibatkan oleh panas yang berasal dari sinar matahari, hingga kemudian uap mengalami tahap sublimasi. Selanjutnya terbentuklah awan-awan berisi kristal es dan menuju tahap adveksi atau perpindahan awan menuju titik-titik lainnya. Pada tahap adveksi, awan yang di dalamnya mengandung kristal kemudian akan berubah arah menuju daratan serta mengalami berbagai presipitasi. Setelah presipitasi terjadi, hujan kemudian akan turun membentuk salju dan tidak berbentuk air yang bersatu menjadi glacier. Glacier yang berada di daratan kemudian akan mencair akibat pengaruh suhu dan tekanan. Akibat mencairnya glacier terbentuklah air yang berjalan menuju aliran air sungai hingga membentuk aliran air sungai. Selanjutnya air yang berawal dari salju ini kemudian akan berubah menjadi glacier dan terbentuk air yang kian bergerak ke arah laut. Saat itulah seluruh air yang telah melewati beberapa tahap siklus hidrologi akan kembali lagi ke laut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.